Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah lah kita bisa terus mengikuti proses pembelajaran matematika khususnya dan pembelajaran daring pada umumnya. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, kelas 8A dan kelas 8B pada hari ini ya, kita sudah belajar tentang pola bilangan di bab yang pertama. Sekarang kita memasuki bab selanjutnya ya. Kita buka dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua setelah pola bilangan ya, jangan dilupakan pola bilangannya ya nak, terutama contoh-contohnya ya. Di dalam pola bilangan ada barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri dan deret geometri. Kita lanjutkan sistem koordinat. Ya, sistem koordinat. Boleh ini kita baca ya, sebagai perkenalan kita terhadap sistem koordinat. Sebelum mempelajari sistem koordinat, kita akan membahas bagaimana cara pembuatan denah dan untuk apakah denah dibuat. Membuat denah atau menentukan titik koordinat pada dasarnya berfungsi untuk menentukan posisi sebuah benda, tempat atau titik tertentu pada bidang datar. Adakah gambar denah di ruang kelasmu? Adakah gambar denah di ruang kelasmu atau di kamar kita atau di ruang tamu kita? Jika ada, coba perhatikan dengan cermat, kemudian jelaskan di depan kelas. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari skala sebuah peta. Skala merupakan perbandingan luas pada gambar dengan luas sebenarnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan letak suatu titik atau letak suatu tempat pada peta. Menentukan letak suatu titik pada peta erat hubungannya dengan sistem koordinat. Dengan memahami sistem koordinat, kita dapat lebih mudah menentukan sebuah titik pada bidang datar. Jadi sistem koordinat ini itu sama dengan koordinat Kartesius ya, boleh dicatat, sistem koordinat sama dengan koordinat Kartesius. Di mana di dalam sistem koordinat itu ada namanya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Saya ulangi, sistem koordinat sama dengan koordinat Kartesius, di mana di dalam sistem koordinat ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar. Tahu ya posisi mendatar? Kalau sumbu Y itu yang tegak. Jadi kalau mendatar itu artinya melintang nak. Ya, melintang. Tapi kalau dia tegak itu dia dari atas ke bawah. Kalau mendatar dari kanan ke kiri. Oke ya. Mungkin di sini kan ustazah hari ini enggak menulis ya. Kita masih membaca. Sistemnya membaca dan perkenalan. Kenapa? Karena membaca adalah jendela daripada ilmu. Jadi semakin banyak kita membaca, maka akan semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Ya, jadi jangan malas kita membaca. Oke, ini dia sistem koordinat. Nanti kita akan mempelajari membuat denah letak suatu benda. Nanti ini dibagi atas menggambar letak benda pada sebuah denah, menentukan letak benda tempat dari denah, atau ini tidak perlu ya kita buat. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi yang mau kita pelajari itu intinya ini, sistem koordinat Kartesius. Jadi sistem koordinat Kartesius yang mau kita pelajari ini, nanti kita harus mengetahui setelah kita mempelajari sistem koordinat, mengenal titik koordinat pada bidang Kartesius,
menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius, menentukan koordinat posisi sebuah benda. Jadi 3 tujuan inilah yang ingin kita capai dalam mempelajari sistem koordinat kartesius. Ya, udah tahu arahan kita kemana ya nak? Sistem koordinat tadi ada 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Kalau dalam bahasa bakunya horizontal dan vertikal. Mendatar sama dengan horizontal, tegak sama dengan vertikal. Oke, membuat denah ya. Kita apa aja? Kita sekilas-sekilas saja. Kita sudah tahu denah ya. Denah itu adalah gambaran tempat. Jadi ketika kita ingin pergi atau kita ingin melihat sesuatu, biasanya menggunakan denah. Kalau sekarang ada ya Google Map ya. Nah, jadi map itu kita bisa mengetahui posisi tempat di mana tempat yang ingin kita tuju ya. Jadi denah ini sangat membantu ya, kalau kita mau pergi atau kita mau mencari sesuatu lebih mudah dengan denah. Kalau dulu peta ya, ada peta masih sekarang, peta. Jadi kemudian kalau mencari, kita bermain harta karun, maka kita juga membutuhkan denah. Jadi dengan denah kita membaca dengan teliti, maka kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi denah itu sangat membantu. Oke, ini tidak perlu ya. Jadi kalau untuk membuat denah mungkin sudah pada bisa ya. Nah, ini misalnya ada denah lah ya, saja bilang denah, gambaran tempat-tempat. Kalau dulu namanya peta ya, peta, masih ada juga peta sekarang. Nah, kita membaca peta, kita melihat pulau Sumatera di mana ya kan, kita melihat posisi kita ini misalnya kota Medan di mana di dalam denah. Kita melihat apa-apa saja yang ada di kota Medan itu juga kita bisa melihat dengan denah. Lihat ini ya, ada beberapa tempat yang dia mempunyai denah ya, atau titik bahasanya, titik. Ini ya, misalnya Punung. Nah, ini nampak di sini dia titiknya. Nah, dia kalau yang vertikalnya, ini yang tegaknya nak ya, dia pada titik 8. Kalau pada yang horizontalnya atau mendatarnya, dia terletak pada huruf F. Nah, pada huruf F. Jadi ini juga perlu dicatat, ini yang saja sebutkan ini, dalam membuat koordinat ya, dalam membuat koordinat garis miring, koordinat itu garis miring sama dengan pasangan berurutan. Dalam membuat koordinat garis miring pasangan berurutan, buka kurung atau nanti dalam kurung X, Y. Jadi dia menentukan titik koordinat itu dia harus X, Y. Enggak boleh Y, X, harus X, Y. Jadi sumbu yang mendatar dulu nak, baru dia yang tegak. Gitu dia. Ya, jadi dia harus yang mendatar dulu. Yang mendatar baru yang tegak, gitu ya. Oke, perhatikan ini, tidak terlalu perlu. Ini juga denah masih. Ini dia sekarang. Ini yang intinya yang mau kita pelajari. Sistem koordinat kartesius. Ya, ini dia. Ini dia nak tadi yang saja sebutkan. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Sumbu X ini mendatar disebut juga apsis. Ya, apsis. Kalau yang tegak ini disebut ordinat.
Sumbu X disebut juga absis, sumbu Y disebut juga ordinat. Baru gabungan antara sumbu X dan sumbu Y itulah pasangan berurutan atau koordinat. Jadi koordinat itu adalah pasangan berurutan. Cara meletakkan pasangan berurutan itu X, Y. X, Y. Nilai X duluan baru nilai Y. Dicatat aja dulu kata-kata saja tadi, baru nanti kita lihat kepada contoh. Ini dia sumbu X, ini sumbu Y. Perhatikan, titik di tengah merupakan titik pusat, merupakan titik keseimbangan, merupakan titik netral ya. Dari 0 ke kanan positif, dari 0 ke kiri negatif, dari 0 ke atas positif, dari 0 ke kiri negatif. Baru ada namanya nak, kuadran. Jadi kalau posisi yang ini nak, ini kuadran 1 nak. Nah, ini daerah kuadran 1. Daerah di sini ini adalah daerah angka positif positif. Sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Perhatikan titik D. Perhatikan titik D. Ini titik D. Ini ya. Ini. Ini titik D. Titik D ini nak, kalau kita buat koordinatnya ini 4,3. Artinya 4 pada sumbu X, 3 pada sumbu Y. Oke. Positif, positif. Jadi kalau ada sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif, itu daerah kuadran 1 nak, positif semua. Ini ya daerahnya. Sekarang kita masuki daerah kuadran 2. Daerah kuadran 2 ini daerah pasangan negatif dan positif. Ini pasangan daerah negatif dan positif, disebut kuadran kedua. Kuadran kedua ini, perhatikan contohnya nak, titik A. Titik A untuk sumbu X-nya min 3, untuk sumbu Y-nya 6. Berarti titik A min 3,6. Nah, baru di bawah ini namanya kuadran ketiga. Kuadran itu menandakan daerah ya nak, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Jadi daerah 1 itu punya ketentuan positif-positif, daerah 2 itu punya ketentuan negatif-positif, daerah ketiga itu punya ketentuan negatif-negatif. Ya. Perhatikan nak titik B. Titik B pada sumbu X minus 5, pada sumbu Y minus 4. Inilah daerah kuadran ketiga, negatif, negatif. Masuk kita ke kuadran keempat. Kuadran keempat ini adalah daerah positif, negatif. Positif untuk sumbu X, negatif untuk sumbu Y. 2,-3. Ini ya, titik C ya nak, 2,-3. Ini kuadran keempat. Inilah sistem koordinat Kartesius. Menentukan titik. Pasangannya, koordinatnya sumbu X, sumbu Y. Oke, dah ya. Nah, ini perhatikan. Oke, Ustazah kasih waktu untuk mengecek. Benar nggak ya kata Ustazah ini? Titik D itu 4,3. Benar nggak ya? Oh, benar. Benar nggak ya titik A itu minus 3,6? Oh, benar. Benar nggak ya titik C itu min 2,-3? Perhatikan. Benar nggak ya titik B itu minus 5,-4? Minus 5,-4. Benar. Oke, sudah.
Nah, sekarang contoh, ayo kita perhatikan contoh. Tentukan letak koordinat titik A 6,5, B minus 5,3 dan C 6,-2 pada bidang koordinat kartesius. Pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini dia. Titik A, kan ini 6,5 ya nak. Nah, 6,5. Disinilah titik A. Benar. Titik B min 5,3. Min 5 sumbu X, 3 sumbu Y. Titik B. Di sini dia nak. Benar. 6,-2. Titik C. 6-2. Ini titik C. Jadi kalau ditanya titik A itu berada pada kuadran keberapa? Kuadran pertama. Titik B itu terletak pada kuadran kedua. Titik C itu terletak pada kuadran keempat. Kuadran ketiganya nggak ada ya, kebetulan tidak ada. Oke, bisa menentukan titik pada sistem koordinat kartesius. Oke, mari berlatih. Mari berlatih. Perhatikan, mari berlatih. Titik A berapa di sini? Titik B berapa di sini? Titik C berapa di sini? Titik D berapa di sini? Titik E berapa di sini? Ini langsung ketik. Ya, langsung ketik dari HP. Kemudian kirimkan ke Ustazah langsung, ya, misalnya titik A buka kurung ini koma ini gitu kan. Titik B buka kurung 100,100 misalnya. Titik C buka kurung 9,10. Nah, coba dibuat A B C D E. Dah? 10 orang tercepat dari 8A dan 8B. 10 orang tercepat dari 8A dan 8B Ustazah kasih plus 5 PTS 1. Ketik titik ini ada di koordinat koma, titik-titik koma, titik-titik tutup kurung, buka kurung. Ini anak Ustazah buat A B C D E. 10 orang tercepat ya mendapatkan plus 5 PTS 1. Misalnya si Rizky misalnya, dia dapat ujian PTS-nya 80. Kemarin dia jawab, Ustazah Hana jawab Ustazah waktu titik itu, titik koordinat kartesius. Oke, jadi 85. Ya, jadi 10 orang tercepat. Jadi kan nampak nanti ya, kalau dari WA itu kan nampak waktunya ya nak ya. Jadi saja bisa, oh nomor 1 si A, nomor 2 si B, nomor 3 si C, si D gitu ya. 10 orang tercepat, kemudian dapat plus 5 PTS 1. Oke. Jadi Ustazah kalau Ana nggak 10 orang tercepat, misalnya Ana 15 orang tercepat, 15 ya, urutan ke-15, apakah Ana mendapatkan nilai? Mendapatkan nilai latihan iya, tapi mendapatkan nilai plus tidak. Oh, Ana orang ke-11 Ustazah. Ya, apakah Ana mendapatkan nilai? Mendapatkan nilai iya, kalau benar ya, mendapatkan nilai iya, tetapi kalau untuk yang plusnya tidak. Oke. Oke, siap-siap, silahkan. Boleh langsung diketik, boleh langsung dikirimkan. Ditulis dulu ya di di sili-silinya atau di buku latihannya atau di kertas gitu nak. Jadi mana tahu nanti ini tidak tertampilkan lagi.
Anak Ustazah nggak bingung. Tapi Ustazah kasih waktu beberapa menit untuk melihat ini. Udah? Oke, kita lanjut. Udah? Setelah itu, setelah kita bisa menentukan letak titik, nak, setelah kita bisa menentukan letak titik, maka kita menggambar, ya, titik-titik, kita gambar sebuah bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Ini kita mau menggambar. Sebelum ke menggambar, perhatikan apa yang Ustazah ucapkan ini, ya nak, perhatikan. Kalau ada nak titik sepanjang garis, ya, titik sepanjang garis, perhatikan ini apa Ustazah ini. Sepanjang sumbu Y dari sini nak kemari, ini, maka pasangan berurutannya, koordinatnya itu adalah 0, titik-titik. Jika ada titik pada sumbu Y, maka pasangan berurutannya 0, titik-titik. Contoh. Di sini, lihat ini. Di sini nak, 4. Ini nanti ada titik, Ustazah buat misalnya. Ini Ustazah buat ada titik. Maka titik yang Ustazah buat ini, yang sekarang di sini posisi kursor Ustazah itu, di sini nak. Itu pasangan berurutannya 0,4. Bisa 0,4. Kalau misalnya di bawah sini nak, ada titik Ustazah buat di sini, pas di titik 5, -5, di titik -5. Di sini Ustazah buat titik, maka pasangan berurutannya 0,-5. Dah? Selesai untuk sumbu Y, gitu ya. Kalau pada sumbu Y, sepanjang garis sumbu Y itu 0, angkanya tergantung pada titik. Kalau sepanjang sumbu X, nih misalnya Ustazah kasih titik di sini nak, di sini di angka 3, nih ya, di sini Ustazah kasih titik pas di situ, di kursor Ustazah itu titiknya, maka titik itu pasangan berurutannya 3,0. Jadi kalau sepanjang sumbu X, maka 0-nya di belakang titik-titik, 0. Kalau sepanjang sumbu Y 0, titik-titik. Itu ya. Ini jadi kalau titik ini berapa Ustazah sebut? 3,0. Ustazah buat di sini titik juga nak, misalnya. Di -7 ini Ustazah buat titik. Di sini pas. Nih kursor Ustazah ini ya. Di sini Ustazah buat titik. Maka titik tersebut pasangan berurutannya -7,0. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, ketika titik tersebut di sepanjang sumbu Y, maka pasangan berurutannya 0, titik-titik. Kalau titik tersebut berada sepanjang sumbu X, maka pasangannya, koordinatnya titik-titik, 0. Atau bahasa kita sendiri,
kalau sepanjang sumbu Y, nolnya di depan. Kalau sepanjang sumbu X, nolnya di belakang. Bisa? Banyak siswa, kalau Ustazah suruh ke depan nih, Ustazah bilang, tentukan titik 0,7. Disinilah nak dibuatnya. Nih sini. Nih. Kalau di sini susah ya. Di sini. Nah, ini bukan di kursor saja ini. Itu bukan 0,7 nak, tapi 1,7. Misalnya Ustazah buat titik 5,0. Bingung dia, 5,0 di mana ya? Dibuatnya di sini. Pas di kursor saya. Itu bukan 5,0, tapi 5,1. Kalau 5,0 ya di titik 5 ini, pas di titik 5 ini. Oke? Paham ya yang Ustazah sebutkan tadi? Perhatikan. Ada titik E, ada titik F, ada titik G, ada titik H. Ayo, titik E berapa? Titik E siapa tahu? Min 7,2. Titik F berapa? Min 3,2. Titik G berapa? Minus 3,7. Titik H min 7,7. Jadi ini masing-masing ada titiknya nak. Titik keempat titik ini kita kasih garis, kita satukan mereka dengan garis. Maka bangun datar yang terbentuk adalah persegi panjang. Ini persegi panjang. Berapa ukuran E ke F? Berapa panjang E ke F? Bisa kita hitung. Perhatikan saja, hitung saja kotaknya nak. 1, 2, 3, 4 cm. F ke G 1, 2, 3, 4, 5 cm. Lompatkan aja nak, dari titik ke titiknya lompat. Berapa langkah dia? Jadi dalam persegi panjang ini ya, lebarnya 4, panjangnya 5 ya. Panjang itu kan berarti biasanya panjang itu lebih panjang daripada lebar. Jadi panjangnya yang 5, lebarnya yang 4 ya. Jadi titik-titik tadi kita satukan, jadilah sebuah bangun datar. Kemudian kita satukan jadi bangun datar persegi panjang. Kemudian kalau saja suruh berapa? Lebarnya 4. Berapa? Panjangnya 5 cm. Menggambar bangun. Sudah 3 yang kita dapat hari ini. Yang pertama kita tahu apa itu koordinat kartesius. Ya, terdiri dari apa saja dia? Terdiri dari sumbu X absis, sumbu Y ordinat, kemudian terbentuk gabungan antara sumbu X dan sumbu Y, yaitu koordinat, pasangan berurutan, titiknya X, Y. Yang kedua yang sudah kita pelajari hari ini, kita sudah bisa menentukan sebuah titik pada koordinat kartesius. Dengan catatan menentukan titik atau pasangan berurutan harus X, Y. 2. Yang ketiga, kita sudah bisa menggambar sebuah bangun datar yang terbentuk dari titik-titik yang sudah kita dapat. Titik E, titik F, titik G, titik H. Kita dapat menjadilah sebuah gambar persegi panjang. Gampang ya? Ini pelajaran paling mudah dalam pembelajaran matematika. Sistem koordinat ini. Oke, contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan nak. Gambar apa ini? Ayo. Gambar apa? Bangun datar ini ya. Bangun datar ada persegi panjang,
ada persegi, ada segitiga, ada belah ketupat, ada jajaran genjang, ada trapesium, ada lingkaran. Ada 7 bentuk bangun datar. Ini masuk dalam mana? Ayo. Ya. Harus ada yang tahu ini apa. Dah, kita tentukan dulu titiknya. M, N, O, P. Titik M itu pasangan berurutannya 1, -7. Buat ya. Nah, yang saya sebut ini buat nanti titik M buka kurung 1, -7. Titik N perhatikan 5 pada sumbu X jatuh ke -7 pada sumbu Y. Berarti titik N 5, -7. Titik P perhatikan. Titik P ini adalah 3 sumbu X min 2 pada sumbu Y 3, -2. Titik O 7 pada sumbu X min 2 pada sumbu Y 7, -2. Disatukan titik M ke N ke O ke P ke M. Jadilah gambar jajaran genjang ya. Jadilah gambar jajaran genjang. Jajaran genjang itu dua pasang sisi sama ya, seperti persegi panjang. Ini MN P sama O itu sama panjangnya. ON PM itu sama panjangnya. M ke N berapa panjangnya nak? Kita hitung, lompatkan 1, 2, 3, 4. Dari N ke O kita hitung panjangnya ya, kita lompatkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini M ke N 4 cm, N ke O 5 cm. Jangan bingung hitung 5-nya. Karena dia mereng ini berapa ini ya, jangan bingung. Luruskan ya, boleh tarik dari N ke titik O sini boleh nih. Nah, yang saja tarik ini ya, baru ke atas 5 juga. Tapi kalau ini diambil dari titik N naik ke atas, naik ke titik sini yang sejajar O dan P, maka di sini 5 cm. Nggak mungkin kita hitung miring nak. Nah, hitung itu selalu, menghitung panjang itu selalu lurus ya. Sebagai contoh, ketika mengukur tanah, mana ada yang mengukur tanah miring ya, tetap dia lurus. Ketika tanahnya juga dalam kemiringan, itu ditarik dengan garis lurus untuk menghitung berapa panjangnya. Oke, sudah habis waktunya ya nak. Ini tadi ya 3 yang sudah kita dapat pada hari ini. Kalau ada yang belum paham, yang belum mengerti, tanya sama Ustazah ya. Tanya sama Ustazah, nanti insya Allah Ustazah jawab. Kalau enggak langsung Ustazah jawab juga, nanti bakal Ustazah jawab ya. Jadi tadi yang 10 orang Ustazah tunggu ya. Siapa cepat dia dapat. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.